Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas soal P3K Bidan tentang persalinan. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang perempuan berumur 25 tahun, G2P1A0, bersalin dirujuk Praji karena tidak kuat meneran. Hasil anamnesa, klien masih merasakan pergerakan janin. Hasil pemeriksaan, tensinya 120/80, pernapasannya 16 kali per menit, nadinya 92 kali per menit, suhu 37,6, keadaan umum baik, ya, kesadaran komposmetis, palpasi TFU 32 secara McDonald. Pada SBR, teraba bagian besar keras, tidak dapat digoyangkan atau 2/5. Hisnya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik. Vesika urinaria penuh, klien tidak dapat berkemih spontan. DJJ-nya terdengar jelas, frekuensi 140 kali per menit. Di PD, porsionya tebal lunak, pembukaan 8, penipisan 75%, ketuban negatif, kepala host 3, UUK kanan depan. Apakah diagnosa untuk klien tersebut? Ini pembukaannya udah 8. Kalau 8, berarti dia fase aktif, karena ada fase laten dan fase aktif. Dan 8 ini adalah masuk ke fase aktif dilatasi maksimal. Dalam melakukan pertolongan persalinan, bidan harus mengetahui tahapan persalinan, turun dan masuknya kepala janin ke bidang PAP secara berurutan meliputi penurunan terjadi akibat 3 kekuatan, yaitu tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung kontraksi pundus pada janin, dan kontraksi diafragma, serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan dengan sumbu jalan lahir. Sinklitismus itu ketika sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Kemudian asinklitismus anterior itu adalah kepala janin mendekati ke arah promontorium sehingga os parietalis lebih rendah. Kemudian yang ketiga, asinklitismus posterior. Ini adalah kepala janin itu mendekat ke arah simfisis dan tertahan oleh simfisis pubis. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya. Nah, ini kepala masuk pintu atas panggul. Ini sinklitismus, kemudian asinklitismus anterior dan posterior. Seorang perempuan berumur 27 tahun, hamil pertama, datang ke klinik merasa kencang-kencang. Hasil pemeriksaan TTP normal, TFU 27 cm. Kepala masuk 3/5, DJJ 146 kali per menit. Kontraksinya 3 kali 10 menit, lamanya 30 detik. Pembukaannya 5 di antara tepi atas dan bawah simfisis. Kandung kemihnya positif. Presentasi kepala. Nah, perkiraan penurunan kepala janinnya adalah pembukaan 5 ya. Kemudian kepala masuk 3/5 ya. Ini berarti 3/5 ini. Berarti dia berada di host 2. Ya. Bagian terbesar kepala itu belum masuk. Jadi jawabannya ada di host 2. Seorang perempuan 24 tahun, G1P0A0, hamil 9 bulan, datang ke bidan praktek mandiri, mengeluh ingin meneran. Hasil pemeriksaan, tanda-tanda vitalnya normal. TF punya 30, hasil PT pembukaan serviks 10,
ketubannya utuh, kepala turun pada Hodge 3. Apa diagnosa kasus tersebut? Di sini itu udah pembukaan 10. Kalau udah pembukaan 10 berarti udah lengkap ya. Nah, dan ada kekuatan ingin meneran. Jadi ini masuk ke kala 2. Seorang perempuan umur 32 tahun, G2P1A0, hamil 9 bulan, datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar air berwarna kehijauan berbau amis dari kemaluan 7 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan T punya 31 puki, presentasi kepala, ini 5/5 ya, 5/5 berarti dia belum masuk. DJJ-nya 168, kontraksinya belum ada. Di PD, pembukaan serviks, selaput ketuban negatif. Asuhan apakah yang tepat pada kasus ini? Ini adalah kasusnya dia keluaran cairan berwarna kehijauan. Udah 7 jam yang lalu ya. Jadi ini indikasinya gawat janin karena DJJ-nya 168, lebih dari 160. Jadi gawat janin sehingga asuhan yang diberikan adalah terminasi kehamilan. Terminasi kehamilan dengan cara SC karena presentasi kepalanya 5/5 berarti dia belum masuk PAP ya, belum ada pembukaan juga, mulesnya tidak ada ya. Jadi lakukan tindakan SC. Ibu hamil datang ke bidan praktek mandiri mengeluh ingin meneral. Hasil terlihat ada tekanan pada anus, perineum menonjol, pulka membuka. Nah, langkah awal apa yang harus dilakukan bidan? Di sini berarti ada tanda-tanda kala 2. Kala 2 itu proses pengeluaran bayi. Langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya adalah persiapkan alat. Ya, baca lagi langkah-langkah APN-nya ya. Seorang perempuan umur 32 tahun, P2A0, pada kala 4 persalinan. Setelah plasenta lahir, klien mengalami perdarahan hebat. Dari hasil pemeriksaan, bayi lahir spontan, berat badan 3.800, panjangnya 51, plasenta lahir lengkap, laserasi, derajat 1, dihekting 11. Pemeriksaan kontraksinya lembek. Keadaan umumnya lemah, tensinya 90/60, nadi 100. Apa tindakan bidan berdasarkan kasus tersebut? Ya, di sini ada perdarahan hebat di kala 4. Tapi setelah plasenta sudah lahir. Plasentanya juga lahir lengkap ya. Jadi langkahnya apa di sini? Berarti ini fokusnya adalah kontraksi uterus yang lembek. Jadi kontraksi uterus yang lembek itu adalah diagnosanya atonia uteri. Ya, jika dalam 15 menit uterus tidak berkontraksi, ya maka lakukanlah KBI setelah dilakukan masase fundus uteri. Jika uteri juga berkontraksi dan perdarahan berkurang, maka teruskan KBI selama 2 menit. Jika masih perdarahan, uterusnya tidak berkontraksi, masih lembek, kemudian lanjutkan KBE serta pemberian uterotonika. Ya, jadi di sini jawabannya adalah yang bila terjadi atonia uteri adalah, nah di sini ada penata laksanaan atonia uteri. Pertama-tama kita lakukan masase fundus segera sesudah plasenta lahir, maksimal 15 detik. Kita lihat uterusnya kontraksi atau tidak. Jika iya, evaluasi rutin ya, periksa nadi kontraksinya tiap 5 menit pada 15 menit pertama. Selanjutnya observasi kala 4. Nah, jika setelah dievaluasi kontraksinya tidak ada, nah lakukanlah KBI selama 5 menit. Lihat kontraksi uterusnya. Jika masih tidak, nah ajarkan keluarga untuk lakukan KBE. Kita keluarkan KBI-nya secara hati-hati dan lakukan suntik, pasang infus, ya, guyur. Lakukan lagi KBE. Jika uterusnya tidak kontraksi, pertahankan. Kalau
Kalau uterusnya udah kontraksi, ya pertahankan KBI-nya selama 1-2 menit. Keluarkan dengan hati-hati, lakukan pengawasan kala 4. Gitu. Nah, kalau masih belum kontraksi, ya kita persiapan rujuk untuk dilakukan laparotomi. Ya, selama perjalanan kita lakukan kompresi aorta abdominal atau kompresi bimanual eksterna atau pasang tampon balon kateter. Ya, kalau masih itu histerektomi di rumah sakit di tempat rujukannya. Nomor 8. Seorang perempuan 22 tahun melahirkan di rumah sakit. Plasenta lahir lengkap spontan. Hasil pemeriksaan, tanda-tanda vitalnya normal. TE-nya 2 jari di bawah pusat. Kontraksi uterusnya keras. Perdarahannya 100 cc. Terdapat robekan vagina tetapi tidak ada perdarahan aktif. Apa tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Meskipun tidak aktif, ya, untuk robekan perineum derajat 1 itu boleh dijahit, ya, boleh tidak, sehingga jawaban yang paling tepat adalah, ini jawabannya adalah massage pundus uteri, ya, meskipun kontraksinya baik, ya, kita lakukan massage pundus uteri. Dikarenakan apa? Soal itu ada robekan vagina, tetapi tidak ada perdarahan aktif. Kalau misalkan robekan di perdarahan tidak aktif ini, kita boleh dijahit, boleh tidak, ya. Ini dilihat lebih efektifan mana gitu, dilihat dari robekannya. Kalau robekan derajat 1 lebih baik dijahit, ya. Jadi kalau misalkan ini tidak aktif, ya, kalau berarti lecet aja, ya, Jadi kita tindakan selanjutnya adalah kita pastikan pundus uterinya berkontraksi dengan baik, gitu. Nomor 9. Seorang ibu melahirkan di ruang bersalin 1 jam yang lalu. Bayi lahir dengan jenis kelamin laki-laki langsung menangis. Bayi telah melakukan IMD dan telah dipasang gelang. Langkah apa selanjutnya yang dilakukan bidan adalah setelah 1 jam, ya, bayi baru lahir, kita injeksi vitamin K. Ya, nah di sini ada penilaian awal bayi baru lahir. Yang pertama persiapan penanganan, ya. Nah, setelah itu di jam perawatan rutin neonatus 30 detik sampai 90 menit nih. Yang pertama adalah menjaga bayi tetap hangat. Kemudian lakukan klem dan potong tali pusat pada 2 menit setelah lahir. Lakukan IMD pada ibu setidaknya 1 jam kecuali ada distres respirasi atau kegawatan maternal. Kemudian lakukan pemantauan tiap 15 menit selama IMD. Lakukan pemberian identitas, lakukan injek vitamin K, dan lakukan pencegahan infeksi mata. Nah, ini, ya, perawatan ini harus kita di luar kepala, soalnya suka keluar. Lanjut. Seorang perempuan 21 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu, datang ke PMB dengan keluhan perut mulus-mulus dan keluaran lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaannya normal, pembukaan serviks 8 cm, ketuban positif, presentasi kepala, UUK kanan depan, penurunan Hodge 3. Apa diagnosanya? Ini kayak yang tadi, ya. Nah, kalau fase laten, fase laten itu pembukaan mencapai 3 cm, berlangsung sekitar 4 jam. Fase aktif, fase aktif ini fase akselerasi pembukaan mencapai 3-4 jam dalam 2 jam. Ya, dalam 2 jam. Fase dilatasi maksimal pembukaan dari 4-9 dalam 2 jam. Fase deselerasi itu pembukaan mencapai 9 sampai lengkap dalam 2 jam, ya. Nah, kalau sekarang itu fase aktif itu dilihat dari lamanya kontraksi, kekuatan kontraksinya itu bagaimana. Kalau pembukaan 4 dan kekuatan hisnya itu tidak adekuat, itu masih termasuk fase laten dan belum masuk partograf. Kalau udah pembukaan 4-nya dengan kontraksinya yang kuat, ya,
Nah, itu udah masuk ke fase aktif ya. Ini pembukaan 8 berarti dia masuk ke yang E ya. Infartu dengan dilatasi maksimal. Seorang perempuan G2P1A0 umur 24 tahun melahirkan di PMB. Bayi lahir spontan. Bayi telah IMD dan injeksi vitamin K di jam pertama. Tindakan yang selanjutnya apa? Ya. Dan injek ini udah ya. Di 1 jam pertama apa aja tadi? Nah, di jam pertama itu bayi tetap hangat, lakukan IMD, kemudian identitas, injeksi, vitamin ya, yang salep mata. Kalau pemeriksaan fisik dan imunisasi itu di 2 jam. Ya. Hamil kedua, usia kehamilan 9 bulan, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan kencang-kencang sejak tadi pagi. Hasil pemeriksaan didapatkan pembukaan 5, kulit ketuban utuh, penurunan HOS2. Apakah tindakan yang dapat dilakukan oleh bidan? Nah, tindakan yang tepat yang dapat dilakukan oleh bidan sesuai kasus di atas adalah memberikan dukungan yang emosional dengan menganjurkan ibu untuk mobilisasi dengan tujuan supaya HI semakin sering sehingga serviks dapat terbuka lebih cepat serta membantu penurunan kepala bayinya. Berikan dukungan emosional dan anjurkan mobilisasi. Nomor 13, seorang perempuan G2P1A0 umur 24 tahun melahirkan di bidan praktek mandiri. Bayi lahir spontan, bayi telah IMD dan diberikan injeksi vitamin K. 2 jam yang lalu. Tindakan apa selanjutnya? Ya. Setelah 2 sampai 3 jam ya. Pemberian vitamin K. Setelah 2 sampai 3 jam pemberian vitamin K, yang dilakukan adalah yang pertama itu suntik hepatitis B di paha kanan. 1/3 atas anterolateral ya. Yang kedua adalah letakkan bayi di dalam lingkungan ibu agar sewaktu-waktu bayi dapat menyusu. Jadi jawaban yang ini adalah lakukan suntik imunisasi hepatitis B. Nah, ini ya. Perawatan rutin neonatus 90 menit sampai 6 jam, yaitu lakukan pemeriksaan fisik, lakukan penentuan usia kehamilan, lakukan pemberian imunisasi hepatitis B0, lakukan pemantauan BBL setiap 1 jam sampai 6 jam pertama. Seorang perempuan berusia 32 tahun datang ke rumah sakit hendak melahirkan. Berdasarkan anamnesa, ibu sudah merasakan adanya dorongan mengejan. Kontraksi teratur sejak 8 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan pembukaan lengkap, kulit ketuban positif, teraba sakrum, penurunan di HOS3, kontraksi 4 kali 10 menit, lamanya 40 detik ya, ini detik. Taksiran berat janinnya 3000. Apakah tindakan pertolongan persalinan pada kasus di atas? Nah, di sini pembukanya sudah lengkap. Namun teraba sakrum, berarti dia sungsang ya. Bagian terbawahnya adalah bokong. Pertolongannya bagaimana? Pertolongannya yaitu spontan brah ya. Nah, ini udah di rumah sakit ya. Nah, pada persalinan spontan brah atau spontaneous breech ya, janin ini dilahirkan dengan kekuatan dan tenaga ibu sendiri ya. Oke. Nomor 15, seorang perempuan 24 tahun, hamil 40 minggu, G1P0A0 ke bidan praktek mandiri. Kepala janin sudah masuk PAP, TE-nya 38. Kepala janin melakukan putaran paksi luar, bahu anterior macet di atas simfisis pubis dan tidak bisa masuk melalui pintu bawah panggul. Apa diagnosanya? Nah, di sini
T-nya besar ya, 38 dan apa? Bahu anterior macet, berarti dia mengalami apa? Distosia bahu ya. Tersangkutnya bahu janin setelah kepala terlebih dahulu dikeluarkan. Penyebabnya apa? Terjadi distosia bahu. Ini paling umum adalah karena ibunya menderita DM, janinnya yang besar, atau ada kelainan antero-posterior panggul. Seorang perempuan berumur 30 tahun, hamil 38 minggu datang ke bidan praktek swasta pada pukul 7 dengan keluhan keluar keringat dingin dan kencang-kencang teratur sejak pukul 5 disertai lendir darah. Hasil pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 8 ya. Kantung kemihnya positif, penurunan kepala masuk panggul di antara tepi bawah simfisis dan spinae sciatica. Asuhan yang dapat diberikan pada perempuan tersebut adalah karena pembukaannya masih 8 cm, ketubannya juga utuh, ya Kak, kita lakukan anjurkan untuk mobilisasi pada ibu ya, mobilisasi bagaimana dia posisi yang baiknya. Kalau mau istirahat di antara his, ibu bisa miring ke kiri. Tapi pada saat pembukaan 8 lebih baik ibu dianjurkan untuk mobilisasi untuk percepatan persalinannya. Persalinan ke kala 2. Seorang perempuan 30 tahun, G2P1A0, hamil 39 minggu, ke BPM mengeluh sering mulas, keluar lendir darah. Hasil pemeriksaannya normal, kontraksinya 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, DJJ-nya normal 136, penurunan 2/5, pembukaan 8 cm, ketubannya utuh. Ubun-ubun kecilnya di kiri depan. Posisi apa yang paling tepat? Nah, posisi pada pembukaan 8 adalah dengan cara jongkok ya, atau berdiri. Itu dapat membantu mempercepat kemajuan kala 2 persalinan dan mengurangi rasa nyeri. Nomor 18. Seorang perempuan 27 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu datang ke rumah sakit mengeluh keluar lendir darah. Rumahnya dekat dengan rumah sakit. Hasil pemeriksaan normal, penurunan kepala 4/5, pembukaannya 1. Ketuban utuh. Rencana tindakan yang paling tepat adalah di sini adalah menawarkan ibu untuk pulang dahulu. Nunggu kontraksinya adekuat karena pembukanya masih 1, ketubannya juga utuh ya. Ini masih aman, jadi rumahnya juga dekat dengan rumah sakit. Jadi tawarkan ibu untuk pulang hingga kontraksi adekuat. Adanya perbedaan pada dilatasi serviks antara primigrapida dan multigrapida. Nah, ini juga G1 ya. Nah, di mana pada primigrapida akan mengalami penipisan serviks itu dalam waktu kurang lebih 3 minggu terakhir kehamilan. Dan suatu penipisan serviks yang sempurna itu akan terjadi pada saat memasuki persalinan. Sedangkan pada multipara sering terjadi perlunakan serviks tanpa didahului dengan penipisan dari serviks. Pasien multipara akan memasuki persalinan dengan serviks yang lunak, di mana penipisan serviks belum terjadi dengan baik. Namun, pembukaan dan penipisan yang cepat akan terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jadi, kalau misalkan pada primigrapida ya, pertama itu penipisan serviksnya lumayan ya. Lumayan ada waktu gitu maksudnya. Oke. Nomor 19. Seorang perempuan 25 tahun, G1P0A0, ke BPN mengeluh mules-mules sejak 2 hari yang lalu. Dari hasil anamnesa diperoleh usia kehamilan 37 minggu. Mules yang dirasakan tidak teratur dan hilang apabila dibawa beraktivitas. Nah, diagnosa nomenklaturnya adalah ini mules-mulusnya udah 2 hari ya, tapi tidak teratur dan hilang apabila dibawa aktivitas. Jadi ini jawabannya adalah Braxton Hicks. Ya, kalau inersia uteri ini adalah kontraksi yang lemah.
ya. Woodnya lemah. Kalau tanda-tanda impartu itu kontraksinya teratur ya. Kemudian mulesnya menjalar ke pinggang, keluarnya blood stream gitu ya. Kalau incoordinate uterine action itu adalah kontraksi yang tidak terkoordinasi. Kalau tetania uteri adalah kontraksi atau his yang terlalu kuat. Ini his yang terlalu kuat. Gitu ya, jawabannya adalah Braxton Hicks. Seorang perempuan usia 28 tahun melahirkan anak kedua di bidan praktek mandiri secara spontan. Setelah bayi lahir dan dilakukan manajemen aktif kala 3, plasenta lahir spontan. Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan bidan adalah, nah kita tahu dulu manajemen aktif kala 3 ya. Itu apa aja? Yang pertama itu suntik oksi. Kemudian PTT. Setelah plasenta lahir, lakukan masase. Ya, setelah plasenta lahir maka lakukan masase ya. Jadi jawabannya yang E. Sekalian memeriksa kontraksi uterus. Ini dilakukan 15 detik. Ya, 15 detik untuk memastikan kontraksi. Nomor 21. Seorang bidan dipanggil keluarga pasien ke rumah pasien. Sesampainya di rumah pasien didapatkan kondisi ibu dalam kala 2 persalinan. Hasil anamnesis umur 30 tahun, G3P2A0, 38-39 minggu, riwayat persalinannya yang lalu itu normal. Hasil pemeriksaan, tanda-tanda vitalnya normal, TFU 30, HIS 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik, DJJ 130 kali per menit. Tampak sakrum janin pada posisi anterior-posterior di pulpa ya. Rencana asuhan yang paling tepat adalah, ya berarti dia udah kala 2 persalinan dan nampak sakrum ya. Nah, jawabannya apa ini posisinya di rumah? Yaitu mempertahankan persalinan presentasi bokong. Jika yang fisiologisnya aja ditunjang oleh dilihat jika bayinya tidak besar ya, bayi tidak besar ya, persalinan dengan bokong, kemudian multigrapida ya, ini juga B3 ya, kemudian riwayat persalinannya normal, ini riwayat persalinan yang lalu normal, kemudian kondisi pasien juga normal ya. Nah, ini pemeriksaan normal, DJJ-nya bagus juga ya. Nah, jadi ini jawabannya adalah yang C, melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Kemudian lanjut ke persalinan normal. Nomor 22. Seorang perempuan usia 25 tahun P1A0 berada dalam proses persalinan kala 4 di bidan praktek mandiri. Keadaan umumnya baik, konjungtiva tidak anemis, tensi 120/90, nadi 80 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, plasenta lahir lengkap, kontraksi uterusnya baik, TFU 2 jari di bawah pusat, kandung kemih kosong, perdarahan aktif nih, ada perdarahan aktif, bayinya besar ternyata ya 4 kilo. Tapi baik, dan terdapat laserasi. Nah, ini dia. Terdapat laserasi pada mukosa vagina, pulpa bagian depan, kulit, dan otot perineum hingga sphincter ani eksterna. Apa tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh bidan? Nah, di sini yang dapat dilakukan oleh bidan adalah persiapan rujukan, karena bukan kewenangan bidan untuk melakukan penjahitan derajat 3. Nah, kulit otot perineum ini ya. Hingga sphincter ani eksterna nih. Sphincter ani eksterna ini adalah derajat 3.
ya, termasuk keadaan patologis di mana dapat menyebabkan perdarahan postpartum yang cukup banyak dan memerlukan penanganan khusus oleh dokter spesialis kandungan. Jadi pada saat ini dilakukan rujukan. Seorang perempuan G2P1A0 umur 24 tahun melahirkan di bidan praktek mandiri. Setelah pembukaan lengkap ibu dipimpin mengedan. Bayi lahir spontan. Selanjutnya dilakukan IMD. Nampaklah tali pusat di depan pulpa. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan ketika nampak tali pusat di depan pulpa itu adalah penegangan tali pusat terkendali. Seorang perempuan hamil anak pertama usia 25 tahun sedang dalam persalinan di puskesmas. Dari pemeriksaan terakhir, proses persalinan tidak ada kemajuan sejak 4 jam yang lalu. Tanda-tanda vitalnya dalam batas normal. PD, terakhir porsio tipis lembek. Pembukaan 6. Ketuban positif. Kepala hos 3. UK depan sebelah kanan. Kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik. Dan kuat. DJJ-nya 128. Pasien akan dirujuk ke RS. Apakah dokumentasi yang paling penting dibawa bidan dalam waktu merujuk pasien? Yaitu partograf ya. Nah, ini adalah hasil observasi kita, itu perjalanan persalinan pada ibunya ya. Nomor 25. Seorang perempuan Q1P0A0 usia 25 tahun berada dalam proses persalinan di bidan praktek mandiri. Usia kehamilannya 40 minggu. Hasil pemeriksaan oleh bidan didapatkan keadaan umumnya baik. Tanda-tanda vitalnya normal. DJJ-nya 150. HIS tiap 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Di PT pembukaan 8, ketuban negatif. Pecah spontan berwarna putih keruh. Teraba kepala UUK depan di HOJ 2. Teraba bagian berdenyut di samping bagian terendah janin. Apakah diagnosa kasus tersebut? Nah, di sini ada teraba bagian berdenyut di samping bagian terendah janin. Yaitu ini adalah teraba plasenta. Ya. Ini berarti dia mengalami persalinan dengan tali pusat menumbung ya. Nah, tali pusat menumbung adalah suatu keadaan di mana tali pusat janin teraba di samping atau lebih rendah di bagian terendah janin yang dapat didiagnosa jika ketuban telah pecah. Keadaan ini dapat terjadi jika panggul ibu malpresentasi, plasenta letak rendah dan polihidramnion. Sedangkan kalau tali pusat terkemuka itu dapat ditegakkan pada saat tali pusat itu berada di dalam ketuban. Jadi kalau terkemuka itu ketubannya masih utuh. Masih utuh ya. Oke. Lanjut, seorang perempuan umur 24 tahun hamil pertama Seorang perempuan umur 24 tahun hamil pertama, umur kehamilannya 9 bulan, datang ke bidan praktek mandiri, mengeluh perut kenceng-kenceng sejak jam 12, keluar lendir darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 5, ketuban utuh, presentasi kepala, penurunan HOS 2. Diagnosanya apa? A. Infartu kala 1 fase laten. B. Infartu kala 1 fase aktif. C. Infartu kala 1 fase aktif akselerasi. D. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi. Atau E. Infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Nah, jawabannya apa? Tulis di komentar ya. Sekian, terima kasih tentang soal-soal P3K tentang persalinan. Saya bahas, mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di subscribe, comment, and share. Nah, teman-teman yang mau soal-soal bidan, boleh email ke diachannel34@gmail.com. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.